Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsyah. Pada kelas 1 tahun kali ini kita akan membahas yang namanya failover dan load balance. Yang dimana kedua ini termasuk fitur yang bisa dijalankan pada vendor mikrotik. Untuk kedua konsep ini ialah sama-sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet. Nah, kita coba lihat di sini. Kita lihat pada topologi ini terdapat satu router yang memiliki dua jalur ke internet, satu ke ISP1 dan satunya lagi ke ISP2. Artinya, dari semua perangkat klien yang terhubung ke router kita, maka memiliki dua jalur internet, baik ISP pertama ataupun ISP kedua. Nah, kalau misalkan kita memiliki dua jalur internet seperti ini, maka ada konsep yang bisa kita terapkan, yaitu failover dan load balance. Nah, kita akan membahas mengenai keduanya. Untuk failover, nantinya satu aktif dan satu backup. Jadi dari semua klien akan dilewatkan pada satu ISP saja. Jika ISP tersebut down, maka ISP backup-nya akan menyala. Lalu untuk load balance, nantinya kedua ISP aktif secara bersamaan, jadi klien memiliki dua jalur internet sekaligus. Untuk contoh penggunaannya sangat beragam, misal beberapa klien menggunakan ISP1 dan beberapa klien menggunakan ISP2. Lalu untuk akses ke domain tertentu menggunakan ISP1 dan akses ke domain lainnya menggunakan ISP2. Untuk terkait implementasi dua konsep ini biasa ditemukan pada lembaga ataupun perusahaan besar. Selanjutnya kita akan coba untuk men-setting topologinya. Jadi di sini kita bisa menambahkan dua router mikrotik. Oke, di sini untuk kemu optionnya kita hapus, lalu kita save. Di sini kita bisa jalankan terlebih dahulu. Lalu untuk namanya bisa kita sesuaikan. Untuk mikrotik 1 akan menjadi router ISP1. Oke, kita save. Lalu untuk mikrotik 2 akan menjadi router ISP2. Oke, kita ganti untuk namanya router trip ISP2. Oke, kita save. Nah, lalu kita bisa sambungkan ke netnya. Kita sambungkan untuk ISP pertama dan ISP keduanya. Kita sambungkan. Kita bisa coba masuk ke ISP pertama. Untuk loginnya menggunakan admin. Kita tunggu. Nggak nge-lag. Untuk passwordnya kita kosongkan. Kita enter saja. Di sini kita klik N, lalu Ctrl C. Nah, di sini kita mainkan konsolnya. Lalu kita coba untuk setting hostname-nya terlebih dahulu. Kita samakan untuk hostname-nya. Jadi kita sistem, lalu identity, lalu set name, namanya router trip ISP1. Kita enter. Lalu kita coba cek IP address-nya, IP address print. Nah, dia mendapatkan IP secara DHCP yaitu 119.199. Lalu kita lihat pada ISP2, kita masuk menggunakan admin, kita kosongkan, lalu
N, Ctrl C. Kita mainkan lagi konsolnya. Di sini kita akan mengganti hostname-nya terlebih dahulu. Sistem identity set name sama dengan router ISP2. Nah, sudah ganti. Lalu kita coba cek IP address-nya. IP address print. Nah, dia juga sudah mendapatkan IP secara DHCP. Lalu kita akan menambahkan satu router yang akan menjadi customer. Oke, kita tambahkan. Kita bisa node, lalu mikrotik. Untuk camo optionnya dihapus aja. Lalu saya save. Lalu kita sambungkan ke ISP pertama terlebih dahulu. Kita tunggu, lalu ke ISP kedua. Nah, lalu kita harus setting IP address pada ISP1 dan ISP2-nya pada bagian Ether 2 yang akan menjadi gateway untuk router mikrotiknya. Oke, di sini kita bisa masuk ke Winbox-nya. Di sini kita setting IP-nya menggunakan Winbox saja. Oke, kita coba masuk. Di sini kita bisa connect ke ISP1. Lalu untuk IP address pada Ether 2 pada ISP1 saya akan menggunakan 192.168.1.1. Lalu interface-nya Ether 2. Kita apply dan oke. Lalu kita connect ke ISP2 menggunakan Winbox. Oke, kita connect-kan. Lalu masuk pada bagian IP, lalu addresses. Di sini kita add, lalu untuk IP-nya akan menggunakan 172.16.1.1/24. Lalu interface-nya Ether 2. Lalu kita apply dan oke. Nah, di sini sudah tersetting. Kita bisa kasih teks biar tidak lupa. Untuk yang router ISP pertama 192.168.1.1 kita coba kecilkan. Oke, kita taruh di sini. Lalu untuk router ISP2 172.16.1.1. Oke, kita coba kecilkan. Lalu kita taruh di sini. Oke, kita coba lihat pada mikrotiknya. Kita login menggunakan admin. Lalu passwordnya dikosongkan. Lalu klik N dan Ctrl C. Kita mainkan konsolnya. Lalu kita coba lihat pada bagian IP address print. Nah, dia IP address-nya masih kosong. Lalu kita akan setting IP address-nya karena di sini ada dua Ether 1 dan Ether 2. Kita akan setting dua IP address. Oke, di sini kita akan menambahkan di terminal aja. Kita coba masuk dulu ke IP address, lalu add address, lalu masukkan IP yang ingin digunakan. Misal 192.168.1.2
192/24 ini untuk yang mengarah ke ISP1, interface-nya Ether1, lalu kita tambahkan untuk yang mengarah ke ISP2 address, lalu saya menggunakan 172.16.1.2 untuk interface-nya Ether2, lalu kita coba print. Nah, di sini sudah ada IP address-nya. Lalu kita bisa coba pastikan dulu, kita coba ping ke gateway-nya, ping 192.168.1.1. Oke, dia sudah bisa. Lalu kita coba ping ke gateway-nya ISP2, ping 172.16.1.1. Nah, dia juga sudah bisa. Lalu kita coba pastikan dulu untuk ISP1 dan ISP2 bisa ping ke internet. Kita coba ping 888. Nah, dia sudah bisa. Untuk ISP1 sudah bisa. Kita coba untuk yang ISP2 ping 888. Oke, dia juga sudah bisa. Yang belum kita lakukan adalah memastikan mikrotik ini bisa ping ke internet. Nah, berarti kita harus melakukan konfigurasi default route. Default route itu kan yang mengarah ke internet. Kalau misalkan kita menggunakan ISP2, berarti nanti tinggal kita masukkan gateway-nya aja. Begitupun juga kalau misal mengarah ke ISP1, kita masukkan gateway-nya aja. Jadi di sini kita tambahkan default route-nya 2 kali. Oke, kita langsung saja coba akses mikrotik ini menggunakan Winbox. Kita coba aktifkan dulu untuk romonnya. Tool romon, lalu set enable. Yes. Oke, sudah aktif. Lalu kita lihat pada ISP1 pada tool romon. Oke, dia sudah aktif. Kita masuk ke new Winbox. Di sini kita bisa connect to romon. Nah, di sini sudah ada untuk mikrotiknya, kita connect. Lalu kita coba lihat pada IP, lalu root. Nah, di sini belum ada yang 00 itu. Kita bisa tambahkan untuk DST address-nya 000 untuk gateway-nya. Kalau yang mengarah ke ISP1 berarti menggunakan gateway yang ini. Kita isikan 168.1.1. Lalu kita apply. Lalu oke. Lalu kalau misalkan yang mengarah ke ISP2 berarti menggunakan gateway yang ini 172.16.1.1. Kita apply dan oke. Nah, di sini untuk yang ISP2 harusnya informasinya S. Nah, di sini informasinya AS. Kenapa? Karena di sini untuk parameter distance-nya sama. Kan di sini kita bisa gedekan yang parameter distance ISP2. Nah, di sini sudah S informasinya. Ini bisa aktif kalau misalkan untuk jalur ISP1-nya kita disable. Jadi ini merupakan konsep dari failover. Satu aktif dan satu backup. Lalu kita bisa coba ping ke internet. Ping 888. Nah, dia sudah bisa. Lalu kita bisa coba ke domainnya ping google.com, ping
google.com. Oke, dia sudah bisa. Kalau teman-teman belum bisa, teman-teman bisa cek pada IP DNS-nya. Di sini yang servernya diisikan 888. Oke, selanjutnya kita akan coba menambahkan jaringan lokal. Di sini kita coba tambahkan node. Di sini kita akan menambahkan 2 PVC saja. Oke, kita save. Lalu untuk namanya bisa disesuaikan. Ini PVC 1. Kita save. Dan ini PVC 2. Oke, kita save. Lalu kita sambungkan ke mikrotiknya. Nah, biar PVC-nya bisa internetan, maka untuk sisi mikrotiknya harus tersetting firewall NAT-nya. Oke, kita save. Kita tunggu. Oke, kita rapihkan. Nah, kita coba setting gateway-nya dulu karena di sini tersedia 2 interface yaitu Ether 3 dan Ether 4. Kita bisa gabungkan aja menjadi satu interface bridge. Oke, kita bisa pergi ke Winbox pada sisi mikrotiknya. Kita masuk ke menu bridge, lalu kita tambahkan untuk namanya bridge Rizky. Kita apply, lalu oke. Dan untuk interface yang ingin ditambahkan ada Ether 3 dan Ether 4. Oke, kita bisa tambahkan untuk yang Ether 4-nya kita tambahkan. Oke, di sini kita bisa menambahkan IP address untuk interface bridge-nya. IP addresses. Di sini kita misal menggunakan 10.10.1 untuk interface-nya yang bridge. Kita apply, lalu oke. Lalu kita setting DHCP servernya agar PVC-nya bisa mendapatkan IP secara otomatis. Oke, kita pergi ke menu IP, lalu DHCP server. Di sini ada yang namanya DHCP setup untuk interface-nya menggunakan bridge key. Lalu di sini next saja sampai akhir. Oke. Lalu kita juga akan setting firewall NAT-nya agar PVC-nya bisa internetan. Oke, kita pergi ke menu IP firewall. Di sini ada yang namanya NAT. Kita bisa add untuk change-nya RSCNAT. Lalu untuk out interface-nya kan yang mengarah ke ISP ada 2, yaitu Ether 1 dan Ether 2. Berarti tambahinnya 2 kali. Kita bisa menambahkan untuk yang Ether 1 terlebih dahulu. Untuk action-nya masquerade, kita apply dan oke. Lalu kita tambahkan untuk yang Ether 2-nya, out interface-nya Ether 2. Lalu untuk action-nya masquerade. Kita apply, oke. Lalu kita bisa jalankan untuk PVC-nya. Oke, di sini kita tunggu. Kita bisa masuk ke PVC 1. Lalu kita coba request IP DHCP. Oke, di sini sudah Dora dan akan mendapatkan IP
10.254. Kita coba request pada VPC 2 IP DHCP. Nah, dia mendapatkan IP 10.253. Lalu kita bisa coba ping ke internet 888. Nah, dia sudah bisa. Lalu kita coba lihat pada routing table pada sisi mikrotiknya. Sebelumnya kita sudah menambahkan dua default root. Yang aktif adalah yang ISP1. Kita coba aktifkan yang mengarah ke ISP2. Oke, kita bisa disable untuk yang ISP1-nya. Nah, dia sudah aktif yang mengarah ke ISP2. Nah, kalau misalkan disable enable, kita kurang leluasa, maka kita bisa menggunakan yang namanya parameter distance di sini. Nah, apa sih distance itu? Distance itu mendeskripsikan nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi semakin nilai distance-nya makin besar, maka semakin tidak diprioritaskan. Oke, kita coba. Misal kita coba enable lagi. Lalu misal saya ingin menggunakan ISP2, maka distance yang ada di ISP1 saya coba gedekan nilainya. Misal untuk distance-nya menjadi 10, lalu kita apply, lalu oke. Nah, secara otomatis jalur internetnya berpindah ke ISP2. Kalau sebaliknya ingin ISP1 yang aktif, kita coba gedekan distance di ISP2-nya. Oke, misal kita gedekan distance-nya jadi 20. Nah, dia sudah berpindah lagi menjadi ISP1 yang aktif. Selanjutnya, kita akan membahas terkait fitur check gateway. Apa sih yang dimaksud dengan check gateway itu? Kita bisa coba masuk ke mikrotiknya melalui Winbox. Kita lihat pada bagian IP route. Nah, saat ini jalur internet yang digunakan ialah ISP1. Jadi bisa kita simpulkan ISP1 adalah link utama dan ISP2 adalah link backup. Di sini kita lihat kalau misalkan ISP1 aktif dan kemudian ada kendala misal interface-nya terdisable, maka jalur ISP akan berpindah ke link backup. Di sini saya coba gambarkan suatu kasus bagaimana apabila IP yang terdapat pada ISP1 yang sebagai gateway-nya mikrotik ini dalam keadaan disable. Apakah mikrotik ini sudah bisa mendeteksi apakah IP tersebut up atau down. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan yang namanya check gateway. Oke, langsung saja kita tanamkan check gateway-nya pada arah jalur ISP1. Kita bisa pergi ke IP, lalu root. Nah, di sini kita bisa edit pada ISP1. Oke. Lalu di sini ada informasi yang namanya check gateway. Nah, kita lihat di sini ada beberapa pilihan. Kita akan menggunakan yang ping. Kalau menggunakan ping, maka nanti router mikrotiknya akan selalu ping ke gateway-nya setiap 10 detik. Oke, di sini saya menggunakan yang ping. Kita bisa apply, lalu oke. Lalu kita disable IP ISP1-nya yang mengarah ke mikrotiknya. Kita masuk ke ISP1. Lalu kita lihat pada bagian IP addresses. Lalu yang mengarah ke mikrotiknya adalah 1.1. Kita disable. Lalu kita lihat lagi pada
sisi mikrotiknya apakah sudah mengalihkan jalur internet ke ISP2. Oke, kita lihat. Oke, dia belum. Kita tunggu sekitar 10 detikan. Kita coba lihat lagi IP root. Nah, dia sudah berpindah ke ISP2. Kalau misalkan kita tidak menggunakan check gateway pada router mikrotiknya, maka nanti dia tidak akan berpindah. Misal di bagian ISP1 kita tutup check gateway-nya, lalu kita apply, lalu oke. Nah, dia tetap menggunakan ISP1, padahal IP di ISP1 sudah kita disable. Di sini saya aktifkan kembali untuk check gateway-nya. Kita aktifkan ping, oke, kita apply, oke. Kita tunggu sekitar 10 detik. Oke, kita tutup dulu, lalu masuk lagi, ada bagian IP root. Oke, dia belum berpindah. Nah, dia sudah berpindah ke ISP2. Oke, mungkin ini saja terkait failover. Selanjutnya kita akan membahas mengenai load balance. Jadi nantinya dua ISP aktif secara bersamaan dan bisa difungsikan bila kalian ingin membagi jalur internet. Misal ke Facebook jalur 1 dan ke YouTube jalur 2. Oke, langsung saja. Di sini untuk IP address yang sebelumnya kita disable, kita bisa enable lagi. Lalu kita bisa lihat pada mikrotiknya, pada sisi mikrotik, pada IP root-nya. Nah, di sini ada informasi 1S dan 1AS untuk ISP2 dia AS. Nah, untuk menyalakan secara bersamaan, di sini kita bisa samakan aja parameter distance-nya. Oke, di sini kita samakan. Misal untuk yang ISP1 ini, distance-nya kita samakan dengan yang ISP2. Kita apply. Nah, jadi nanti AS-nya ada 2. Oke, di sini kita bisa coba ping ke internet, itu 888. Nah, di sini sudah bisa untuk divisi 2, lalu kita coba press 888. Nah, dia untuk ke internet PPC2 melewati IP yang ada di sini, interface bridge-nya, dia melewati interface bridge terlebih dahulu. Lalu dia ke 192.168.1.1, yaitu ke ISP1, lalu dia ke internet. Oke, kita coba untuk yang divisi satunya ping 888. Oke, ya sudah bisa. Lalu kita coba trace 8.8.8. Nah, untuk PPC satunya, jika ingin ke internet, dia melewati interface bridge yang ada di sini. Lalu dia melewati ISP2, yaitu 172.16.1.1. Baru dia ke internet. Nah, ini yang dinamakan konfigurasi load balance ECMP. Oke, mungkin ini saja.